nanti kita akan apa namanya akan kita buka sesuai dengan jadwalnya. Oke. Nah, selama pelatihan di fase kedua ini kita akan menjalankan pelatihannya selama 4 minggu. eh di week pertama sampai dengan week keempat. Week pertama dimulai di hari Senin nanti, di Senin minggu depan. Lalu kemudian week keempat nanti akan selesai di tanggal 22 November untuk pelatihan yang sifatnya tatap muka secara virtualnya. Oke. Pelatihannya itu semua akan kita lakukan secara virtual, tatap muka secara virtual. Oke. Terus kemudian dalam satu weeknya sendiri itu nanti akan ada 2 pertemuan yang harus teman-teman jalani. Oke, jadi ada di week pertama itu seperti yang sudah teman-teman lihat di slide yang saya share. Oke, ada pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Oke, itu rentangnya akan kita lakukan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 November 2025. Oke, jadi yang wajib teman-teman ikuti itu adalah di pertemuan tersebut. Kita akan berikan opsi nanti teman-teman, jadi nanti kita akan bukakan di e-learning. Nanti teman-teman bisa pilih jadwal. Oke, untuk week 1 sendiri jadwal yang sudah terjadwal di kita itu adalah di hari untuk pertemuan satunya itu ada di hari Senin, di hari Selasa dan juga di hari Sabtu. Nanti teman-teman bisa booking apa namanya untuk pertemuannya. Terus kemudian pertemuan kedua itu ada di hari Rabu, hari Kamis dan juga hari Sabtu. Oke, nanti teman-teman bisa booking setelah acara ini selesai. Nanti kita akan bukakan link untuk bookingnya. Semuanya ada di e-learning sekali lagi teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sana. Kira-kira mau bookingnya di hari apa, di hari apa, di hari apa. Peserta kami bebaskan dengan catatan per sesinya itu kita batasi untuk 175 peserta teman-teman. Oke, jadi silakan kalau misalkan memang sudah ada jadwal itu nanti silakan di booking. Terus kemudian pertemuan di hari Senin dan hari Selasa itu nanti akan hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu akan dilakukan sore hari mulai dari jam 4 sampai dengan sekitar jam 7 eh, sekitar jam 7 malam. Oke, terus kemudian di hari Sabtunya itu dari mulai jam 8 sampai dengan sekitar jam 3-an itu untuk 2 sesi yaitu pertemuan satu dan pertemuan dua. Oke, jadi nanti di setiap minggunya kami akan bukakan schedule tersebut buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih. Oke. Begitu juga untuk di week kedua. Di week kedua ada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat yang akan diselenggarakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 November. Lalu kemudian di week ketiganya sendiri itu akan ada pertemuan kelima dan keenam yang akan dijalankan di tanggal 10 sampai dengan 15 November. Begitu juga dengan week keempat untuk pertemuan ketujuh dan pertemuan ke-8. Oke. Sebenarnya program ini sendiri itu di fase keduanya akan selesai secara resmi ditutupnya itu di tanggal 26 November 2025. Oke. Nah, karena terakhir itu pertemuan yang akan dilakukan yang terjadwal itu di tanggal 22 November, maka sisanya dari tanggal 22 November sampai dengan tanggal 26 November, nanti teman-teman diberikan waktu untuk menyelesaikan tes-tesnya, untuk menyelesaikan tes akhir dan juga untuk mengumpulkan final assignment. Loh, kok ada final assignment nih di fase kedua ini? Oke, seperti apa materinya dan seterusnya? Kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi, seperti yang saya infokan, oke, setiap minggunya itu teman-teman nanti akan bebas memilih, oke, dari opsi-opsi jadwal yang sudah kami berikan, dari opsi yang tersedia gitu ya. Jadi ada 2 kali online mentoring per minggunya, oke. Ya, contohnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bentar, saya coba bukakan dulu e-learningnya. Oke, nah nanti kira-kira teman-teman akan melihat seperti ini. Kita sudah buatkan, jadi ada 2 pertemuan, pertemuan satu dan pertemuan kedua. Nanti teman-teman bisa langsung pilih di pertemuan satu. Kita sudah berikan opsinya itu di tanggal 27 Oktober atau di hari Senin, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, waktunya itu di jam eh waktunya di sini teman-teman di jam 4 sampai dengan jam 7. Oke, tentatif sebenarnya kalau misalkan udah selesai sebelum jam 7 juga mungkin bisa bisa diselesaikan. Lalu kemudian pertemuan ke-1 juga itu nanti akan ada di tanggal 28 di hari Selasa dan juga di hari Sabtu. Oke, di jam 8 pagi sampai dengan jam 11 pagi.
Itu buat pertemuan ke-1-nya. Lalu kemudian buat pertemuan keduanya itu akan ada di tanggal 29 Oktober di hari Rabunya. Nanti teman-teman bisa booking juga. Lalu kemudian di hari Kamisnya sama di jam 4 sampai dengan jam 7 dan juga di hari Sabtu itu di jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Oke. Nah, nanti teman-teman silakan pilihnya salah satu aja gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ikut yang misalkan buat pertemuan satu, teman-teman sudah ikut di hari Senin, oke, teman-teman tidak perlu ikut lagi di hari Selasa dan di hari Sabtu gitu. Jadi cukup satu peserta mengikuti satu kali pertemuan saja di setiap opsi jadwal kita berikan untuk masing-masing pertemuannya. Oke. Sengaja kami buatkan 3, ini sebagai opsi buat teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nggak bisa nih di hari Senin, teman-teman bisa di hari Selasa, oke, atau misalkan kalau nggak bisa juga bisa ikutan di yang hari Sabtunya. Seperti itu. Lalu kemudian nanti di setiap pertemuannya itu akan ada challenge. Oke. Challenge-nya seperti apa? Nanti kita akan lihat sendiri. Nanti saya dibantu oleh rekan saya juga, ada Kang Sabdan yang sudah hadir di sini. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira apa yang perlu teman-teman siapkan untuk mengikuti challenge-challenge-nya, gitu ya. Terus kemudian tesnya itu nanti akan kita berikan per weeks atau per minggunya. Oke, jadi setiap minggu dari 2 pertemuan yang sudah teman-teman lakukan di 2 materi yang dibahas di masing-masing pertemuannya, itu soalnya akan kita satukan menjadi satu tes. Ya, lalu kemudian setelah itu nanti di minggu keempat kita akan bukakan untuk tes akhirnya juga. Jadi di minggu keempat nanti teman-teman akan mengerjakan 2 kali tes, yaitu tes weeks keempatnya plus tes terakhirnya. Oke, untuk tes terakhirnya sendiri dan tes di weeks keempat itu bisa teman-teman selesaikan sampai dengan penutupan, yaitu di tanggal 26 November. Seperti itu. Lalu kemudian yang nanti akan dinyatakan lulus untuk ke fase ketiga dari 500 ini itu cukup cukup terbatas gitu teman-teman. Yang nantinya akan lanjut ke fase ketiga itu hanya 30 peserta. Oke, 30 peserta terbaik yang tentu saja mengikuti sampai dengan akhir. Oke. Lalu kemudian buat di fase kedua ini juga nanti teman-teman akan kita berikan tugas akhir atau final assignment di mana final assignment ini pula itu yang nantinya akan menjadi salah satu syarat teman-teman untuk bisa lanjut ke fase ketiga. Begitu. Lalu kemudian apa saja sih yang akan kita bahas selama fase kedua? Oke, jadi kalau tadi lihat 4 minggu, terus kemudian 1 minggunya ada 2 pertemuan. Kira-kira di masing-masing pertemuan itu yang akan kita bahas adalah di minggu pertama kita akan sedikit mengulas terkait dengan basic keamanan informasi. Tapi ya nanti di sana sudah akan ada beberapa hal yang kita coba di situ. Oke, jadi bukan hanya teori seperti yang di fase 1 kemarin. Lalu kemudian nanti di pertemuan keduanya, masih di weeks pertama, kita akan bahas mengenai keamanan jaringan komputer. Oke, kira-kira berkaitan dengan jaringan komputer, apa aja sih kerentanan-kerentanannya, terus kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan komputernya, gitu ya. Di weeks kedua, pertemuan ketiga, itu kita akan bahas mengenai keamanan aplikasi. Oke, ya kira-kira kalau misalkan kita menggunakan aplikasi web, apa saja yang nanti dibutuhkan untuk mengamankannya, terus kemudian kerentanan-kerentanannya apa saja dan seterusnya, itu nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga, weeks kedua. Lalu kemudian kita akan lanjut ke keamanan fisik. Oke, keamanan fisik ini terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan peralatan-peralatan secara fisik, lalu kemudian lingkungan kerja secara fisik dan lain-lain. Lalu kemudian di weeks ketiganya, di pertemuan kelima, kita akan bahas mengenai akses kontrol dalam keamanan informasi. Oke, ya misalkan contoh misalkan kalau kita punya sebuah sistem, kira-kira lebih baik hanya menggunakan password saja kah, atau harus menggunakan metode autentikasi yang lainnya lagi kah, dan seterusnya. Oke, lalu kemudian nanti kita akan bahas juga ini materi yang cukup 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 menarik juga, yaitu tentang kriptografi. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang punya minat, punya bakat, dan juga punya ketertarikan terkait dengan kira-kira teknik penyandian itu seperti apa sih, itu nanti akan kita bahas di minggu ketiga, mulai dari minggu ketiga untuk pertemuan ke 6.
gitu ya. Lalu kemudian minggu berikutnya di pertemuan ketujuh kita akan membahas mengenai penggunaan kriptografi. Jadi di dunia internet kira-kira kriptografi itu digunakannya untuk apa aja sih gitu ya. Lalu kemudian terakhir ini yang sifatnya sedikit tidak teknis gitu ya, tapi berkaitan dengan keamanan informasi. Kita akan membahas mengenai pengelolaan risiko dalam keamanan informasi. Jadi kira-kira teman-teman akan apa namanya mempelajari terkait dengan 8 tema materi ini selama fase kedua tersebut gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di dunia keamanan informasi sendiri, biasanya ada istilah red team dan blue team gitu ya. Red team dan blue team sendiri itu biasanya merupakan satu apa namanya satu istilah yang digunakan terkait dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi pelaku dalam dunia keamanan informasi. Red team ini biasanya isinya adalah merupakan penetration tester gitu ya, yang tugasnya adalah apa namanya melakukan penetrasi ke dalam sistem jaringannya dan seterusnya gitu ya. Sementara blue team sendiri itu biasanya merupakan salah satu pelaku di dunia keamanan informasi yang tugasnya itu adalah melakukan pencarian terkait dengan kerentanan-kerentanan yang ada di sistem dan yang lain-lain. Nah, di pelatihan di pelatihan ini teman-teman, baik itu yang sebenarnya sudah kita lakukan di fase satu dan fase kedua saat ini, teman-teman itu akan kita fokuskan ke arah blue team gitu ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin merasa akan dapat cara-cara ngehack itu seperti apa gitu ya. Ya, mungkin praktek-praktek singkatnya nanti di pertemuan-pertemuannya mungkin akan kita sedikit perlihatkan gitu ya. Cuman nanti arah kita selama terutama di fase kedua ini itu adalah untuk melatih teman-teman semua menjadi blue team seperti itu. Oke. Lalu kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, oke, di akhir apa namanya sesi atau di akhir fase kedua ini, itu nanti teman-teman diharuskan untuk mengumpulkan final assignment atau tugas akhir gitu ya. Tugas akhirnya formatnya seperti apa, nanti akan kami informasikan lebih lanjut lagi di setiap pertemuannya. Opsi-opsi yang bisa teman-teman gunakan untuk di final assignment itu kira-kira adalah teman-teman nanti boleh membuat satu ya apa namanya sifat final assignment-nya ini adalah nanti teman-teman bisa bikin ulasan singkat gitu ya atau paper singkat, oke. Di dalam paper singkatnya itu teman-teman nanti bisa bisa ulas di sana terkait dengan misalkan hasil analisa kerentanan sebuah website gitu ya. Atau misalkan teman-teman pernah dapat mungkin ada yang pernah tahu ada yang namanya apa namanya undangan.apk, djponline.apk dan yang lain-lain. Kalau teman-teman nanti mau melakukan analisa terhadap malware-nya kira-kira seperti apa, terus kemudian metode cara melakukan serangannya seperti apa dan yang lain-lain itu bisa digunakan juga sebagai salah satu bahan untuk final assignment-nya. Oke. Atau teman-teman juga bisa menggunakan konsepnya untuk final assignment itu berupa hasil analisa risiko di misalkan tempat kerja teman-teman sendiri gitu ya. Lalu atau misalkan website-website tertentu kira-kira resikonya apa, kerentanannya apa dan seterusnya. Atau algoritma-algoritma yang berkaitan dengan kriptografi bisa diobservasi juga. Oke, atau misalkan teman-teman ada yang memang sudah membuat apa namanya usulan-usulan terkait dengan algoritma kriptografi karena bocoran sedikit Indonesia saat ini sedang mencari apa namanya sedang mencari satu algoritma juga nih yang kemudian bisa dijadikan sebagai standar untuk penggunaan enkripsi di Indonesia gitu ya. Maka ya nggak ada salahnya kalau teman-teman memang sudah pernah melakukan analisa tersebut. Siapa tahu dari program ini kemudian nanti ada yang apa namanya bisa mengusulkan ke BSSN gitu ya dan bisa diterima apalagi gitu ya sehingga ya nanti bisa bisa digunakan untuk standar algoritma di Indonesia gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman punya punya website-website tertentu, oke, atau misalkan teman-teman mau menganalisa apa namanya mau mendesain keamanan-keamanan di suatu sistem itu juga bisa dijadikan sebagai opsi untuk final assignment-nya. Dengan catatan, kita disclaimer dulu ya teman-teman, oke, bahwa kami dari pihak penyelenggara, yaitu Unixindo, JIDA, dan juga Lintas Arta, itu tidak bertanggung jawab apabila ada pelanggaran hukum jika terjadi,
yang dilakukan oleh peserta pada saat pembuatan final assignment ini gitu ya. Maka teman-teman coba lihat lagi kira-kira hal apa saja tuh yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kemarin kan waktu di fase 1 kemarin kan kita sempat bahas juga nih terkait dengan UU ITE dan juga UU Pelindungan Data Pribadi. Oke, jadi mohon hati-hati buat yang ini. Oke. Lalu kemudian setelah itu nanti kita akan kumpulkan semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang nantinya akan bisa mengklaim sertifikat kelulusan buat di fase kedua ini, syaratnya adalah lulus tes akhir itu dengan skor minimal 70, itu jadi requirement intinya. Lalu kemudian mengikuti seluruh tes mingguannya, itu juga jadi requirement-nya. Mengumpulkan bukti penyelesaian challenge, jadi nanti setiap kali pertemuannya itu akan kita bukakan link buat teman-teman, di mana di link tersebut itu nanti kali teman-teman bisa langsung kumpulkan si hasil dari assignment-nya, oke. Apa yang akan dikumpulkan, terus kemudian bagaimana pengumpulannya nanti akan dibantu oleh para fasilitator kami untuk mengumpulkan challenge-nya, dan juga ya yang terakhir pastinya mengumpulkan final assignment. Oke. Dari peserta-peserta yang nantinya dinyatakan bisa menyelesaikan Kan kunci dua kali. semua Rizky. Oke, teh tolong. Oke. Ya, dari teman-teman yang nantinya sudah dinyatakan lulus untuk fase keduanya, kami akan saring lagi, kami akan apa namanya? Akan melakukan seleksi lagi, ya. 30 orang terbaik dari fase kedua ini akan lanjut ke fase ketiga dengan catatan ketentuannya itu adalah requirement intinya adalah lulus tes akhir dan juga tes mingguannya. Lalu kemudian nanti kita akan nilai di sana kira-kira keberhasilan challenge-nya teman-teman itu seperti apa. Oke, jadi di setiap minggunya sebenarnya nggak harus semua challenge-nya diselesaikan gitu ya. Tapi apabila ada challenge-challenge yang belum diselesaikan, ya itu nanti akan kita nilai. Oke, dan akan jadi sebagai apa namanya perhitungan juga untuk untuk teman-teman bisa melanjutkan ke fase ketiga gitu ya. Ada 30 orang nanti yang akan masuk ke fase ketiganya. Oke. Dan ya terakhir yang kita jadikan sebagai ketentuan untuk masuk ke fase ketiga itu adalah final assignment-nya sendiri. Oke. Kira-kira itu yang akan yang akan sama-sama kita lakukan selama 1 atau 4 minggu ke belakang ke depan ya, itu teman-teman. Terus kemudian siapa aja sih nanti yang akan teman-teman jumpai pada saat program ini berlangsung? Oke, jadi yuk kita kenalan lebih dekat dengan fasilitator-fasilitator yang nantinya akan apa memandu kita semua, oke, memandu teman-teman semua untuk program selama 1 bulan ke depan ini. Oke, pertama ada saya sendiri. Oke, nama saya Muhammad Adisyanda Aditya. Biasa dipanggil Adit. Oke, teman-teman boleh panggil saya Kang Adit. Oke, terus kemudian ya ini beberapa professional certification yang pernah saya dapatkan. Oke, ya nanti juga mungkin akan ada teman-teman yang ketemu saya waktu apa namanya pertemuan-pertemuan di setiap minggunya. Oke, saya juga langsung akan bertindak sebagai fasilitator di pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan. Oke, terus kemudian ada lagi Kang Wahyu. Kang Wahyu sudah hadir. Bisa kasih say hi dulu mungkin Kang Wahyu buat ke teman-teman yang lainnya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat semua? Oke, nah ini Kang Wahyu. Ada yang mau disampaikan dulu Kang Wahyu buat ke teman-teman yang lain Kang Wahyu. Oke, terima kasih Mas Adit atas waktunya. Oke, teman-teman, sehat semua ya. Saya harap nanti 1 bulan ke depan teman-teman bisa bergabung dengan semangat, bisa bisa mengerjakan tugas-tugasnya, bisa mengerti materinya supaya nanti bisa jadi bekal buat teman-teman di masa yang akan datang. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa teknologi saat ini terus berkembang, yang dimana security ini menjadi poin utama untuk bekal kita untuk menguasai atau memahami dunia IT ke depannya gitu ya. Oke, paling gitu aja Mas Adit supaya tidak berlama-lama gitu ya. Oke, sekian sapaan dari saya. Saya tunggu ya nanti di setiap sesinya. Oke, nanti akan dipilih jadwalnya nanti pasti akan ketemu saya di antara sesi-sesi yang ada ya. Oke, kalau gitu silakan Mas Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Wahyu. Itu tadi. Jadi selain saya nanti ada Kang Wahyu juga yang mungkin akan ketemu teman-teman. Oke.
Satunya lagi itu ada Kang Sabdan. Oke, Kang Sabdan mungkin bisa say hey dulu ke teman-teman yang Halo lain. Silakan. teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya, semuanya sehat ya. Nanti eh ketemu juga sama saya di sesi-sesi yang di minggu-minggu depan ya. Nanti kita bahas materi-materi yang tadi yang udah dijelasin sama Pak Adit. Oke, nanti ketemu saya di sana. Kita coba diskusi di sana gitu ya. Semoga seru. Semoga tetap sehat teman-teman biar bisa lancar mengikuti materi-materi yang akan kita bahas di minggu depan. Itu aja Pak Dit, terima kasih. Oke, amin. Terima kasih Kang Sabdan. Oke, jadi itu ada kami bertiga yang nantinya akan apa namanya menjadi fasilitator teman-teman semua dalam mengikuti acara selama 1 bulan ke depan. Yuk kita sama-sama sharing, yuk kita sama-sama berbagi ilmu. Oke, jadi nggak usah ragu teman-teman. Nanti kita sifatnya sharing aja pada saat pertemuannya, gitu ya. Kita sama-sama berbagi ilmu untuk apa namanya untuk memeriahkan acaranya. Oke, seperti itu. Terus kemudian buat challenge-challenge seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti teman-teman juga akan apa namanya akan menggunakan beberapa platform. Oke, bentar. Buat hostnya mungkin bisa dibantu Kang Sabdan diberi akses co-hostnya juga. Oke, nah buat seperti yang tadi saya sampaikan, setiap pertemuannya nanti akan ada challenge. Oke, challenge-nya itu seperti apa? Nanti kita akan seru-seruan bareng di challenge tersebut, gitu ya. Kita akan menggunakan platform online juga, jadi nanti teman-teman bisa explore juga dari apa namanya dari challenge-challenge tersebut, gitu ya. Selanjutnya nanti akan ada Kang Sabdan yang akan menampilkan kira-kira untuk persiapannya teman-teman sendiri itu nanti kira-kira ada apa aja sih yang harus teman-teman siapkan untuk ngerjain challenge-nya gitu ya. Silakan mungkin Kang Sabdan bisa diinformasikan ke teman-teman yang lainnya. Oke, boleh. Terima kasih Pak Dit. Saya izin share dulu ya. Share screen dulu. Oke, sudah muncul? Sudah ya? Oke, nah biar nanti waktu pembahasan materi lancar gitu ya, nggak membuang waktu, saya bakal ngedemoin bagaimana kita akan melakukan challenge-challenge yang nanti akan kita lakukan di pembahasan materi. Oke, teman-teman bisa buka browsernya, entah itu Firefox, Edge, atau Chrome, bebas. Coba masuk ke Blue Teams Lab. Nah, nanti platform ini yang akan kita gunakan untuk belajar nih. Nah, ini platform ini nanti pilih aja yang paling atas ya. Nanti keluar nih paling atas. Nanti Kang keluar Sabdan yang paling mungkin atas. Kang Sabdan punten linknya Ya, juga mungkin bisa dituliskan di oke, chat ya boleh. Kang biar yang lainnya nanti bisa Aman. Biar klik juga. cepat ya, biar sat-sat ya. Iya. Oke, saya udah kirim ya. Tinggal diklik aja. Nah, nanti pilih yang paling atas. Nanti kalau di sini di saya nggak ada logo K-nya nih. Ya, ini karena saya pakai antivirus Kaspersky, jadi seperti itu gitu ya. Jadi nggak masalah itu, hiraukan. Diklik aja yang paling atas. Nah, nanti tampilan platformnya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat dulu akun untuk platform si Blue Team Labs online-nya. Nah, saya kasih kasih introduce dulu. Ini web apa? Nah, itu untuk web belajar cyber security. Yang tadi udah dijelasin sama Pak Adit nih. Kita akan lebih ke segi blue teamnya nih ya, bukan ke red teamnya nih. Karena red team itu perlu skill yang lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi kita mulai dulu nih dari blue teamnya, gitu ya. Nah, kalau udah di sini ada di pojok kanan atas, nggak terlalu pojok juga gitu ya, di login or register. Oke. Nah, di sini ada nih sign up here. Ya, kalau yang belum, kalau udah yang punya boleh pakai akun yang sebelumnya, tapi kalau yang belum punya kita regis dulu.
Red Team ada labs-nya juga nggak? Ada sebenarnya ya nanti, tapi kita fokuskan dulu ke Blue Team Labs Online ini. Itu karena kan kita fokus ke Blue Team-nya ya, teman-teman ya. Oke, kita sign up dulu. Nah, di sini tolong isi dengan informasi nama teman-temannya. Jangan pakai nama samaran ya. Karena nanti kan ini akan menjadi penilaian juga nih buat teman-teman ketika akan dinilai di final tesnya gitu. Namanya siapa misalkan dan Prasetyo gitu ya. Emailnya, negaranya di mana? Pilih passwordnya ya silakan isi passwordnya yang kalau bisa yang aman gitu ya. Nah, kalau ini bebas isinya mau dari search engine, Spotify, dan lain sebagainya nggak apa-apa. Nanti kalau udah beres, agree aja. Terus di sini kalau mau diisi, nggak juga nggak apa-apa. Ini nggak akan ada ngaruhnya. Kalau udah regis, nanti ada email verifikasi. Nah, di situ coba klik dan verifikasi dulu emailnya. Nanti kalau sudah, baru login. Gitu ya. Contoh, misalkan, Sabdan Tio at Yahoo gitu ya. .com Indonesia passwordnya kita isi misalkan ininya bebas gitu ya. Nah, nanti di sini kita regis saja. Nanti pasti ada eh, email verifikasi yang masuk gitu ya ke sini. Nanti boleh dikonfirmasi dulu baru bisa login. Kalau udah tinggal kita login aja. Nah, nanti kalau udah login kayak gimana? Gambarannya itu akan seperti ini. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Kalau udah, berarti nanti teman-teman siap untuk mengikuti challenge yang akan dilakukan di sesi-sesi yang akan kita ikuti di minggu depan. Seperti itu. Ini regisnya pakai email register digital Jabar, Kang. Oke, ini gimana nih, Pak Dit? Mau dibebaskan menggunakan email pribadi atau dari email digital Jabarnya, Pak Dit? Kayaknya email yang terdaftar aja ya Kang ya, yang terdaftar di Oke. account yang untuk masuk ke e-learningnya juga. Oke. Jadi pakai yang digital Jabarnya ya. Oke, ada kesulitan buat teman-teman? Ada yang kesulitan untuk membuat akunnya? Harusnya enggak ya, ini gampang banget sih. Aman, 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 mantap, mantap. Oke, kalau yang udah coba komen atau kasih reaction. Masih loading, oke aman, santai. Kita tungguin ya. Mungkin hujan juga, kalau di sini lagi hujan juga gitu ya. Aman Kang, oke aman. Nyusul aman. Kalau udah bisa, kalau udah tahu gitu ya, yang penting itu tahu daripada si platformnya sih, linknya udah di save tuh. Jadi tinggal ikutin masuk ke linknya, terus regis, beres. Ya, gas materi minggu depan ya, materinya nggak sekarang gitu. Sekarang pembuatan akun biar lancar nih minggu depan, nggak usah nunggu-nunggu harus bikin akun dulu ya. Link jadwal, oh itu nanti ya. Akses di jidanya. Kalau buat jadwal ini ya, jadwal buat minggu depan. Ini kita bikin dulu eh, akun di platform Blue Team Labs Online buat challenge minggu depan. Oke, udah ya. Oke, gampang ya bikin akunnya ya, nggak ada kendala ya. Nanti mungkin kalau yang nyusul ada manual PDF-nya juga, tinggal ikutin aja. Di situ udah ini ya udah lengkap. Harus kemana, harus ngapain, nanti tinggal ikutin kelasnya. Jadi buat teman-teman harap bikin akun si Blue Team Live Online-nya terlebih dahulu biar kelancaran
pembahasan materi minggu depan itu nggak ada kendala gitu. Setelah bikin akun sekarang apa next stepnya Kang? Oke, kalau udah, nah nanti di sini ada beberapa menu ya, investigator, challenge. Kita akan mainnya di challenge nih. Nah, tapi harap hati-hati buat teman-teman karena di sini banyak banget challenge-nya ya. Udah banyak banget challenge-nya. Ini tuh ketika nanti teman-teman misalkan udah beres dari sini, kita udah beres materi, teman-teman mau cobain lagi seluruhnya, itu boleh-boleh aja, tapi harap hati-hati teman-teman, karena ini biasanya ada malware yang masih aktif. Jadi waktu nanti teman-teman download si challenge-nya, jalanin di laptop atau komputer teman-teman, malware-nya akan berjalan di komputer atau laptop teman-temannya. Jadi harap hati-hati, gitu ya. Jangan asal main klik start challenge-nya nih, gitu. Nah, nanti challenge apa aja yang kita akan gunakan di sini, nah nanti kita akan bahas di minggu depan, oke? Yang penting sekarang itu adalah teman-teman udah buat akun dari si BTLO-nya, Blue Team Labs Online-nya, oke? Jadi ngerinya ngeri banget gitu ya. Kalau kena malware kan bukan sulap. Berarti cocok running-nya di VM dong, Mas. Iya, betul. Biar aman, biar terisolasi gitu ya. Lebih bagusnya di VM. Betul sekali nih. Falmoon. Namanya emang Falmoon ya? Gitu. Ya Mas, oke mantap nih. Mas Falmoon, udah ngerti ya? Mantap. Wah, jangan buka sekarang, betul, jangan buka sekarang. Nah, karena emang si materinya juga belum dimulai ya. Pakai VMware apa VBox, Pak? Itu sesuai selera. Atau misalkan saya nyamannya di VBox, saya nyamannya di VMware, saya nyamannya di Hyper-V, itu bebas. Ada larangan. Gitu. Oke, kalau udah semuanya, mungkin itu aja Pak Adit, karena mungkin teman-teman di sini udah semua beres ya buat akunnya. Oke, tapi yang VMware, Tinggal, yang virtual machine tadi nggak harus ya, Kang Sabdan ya. oh iya Mau betul, di kalau sebenarnya kalau buat challenge-challenge yang nantinya akan dijalankan, kita masih pakai yang host komputer aman. kita pun nggak masalah ya, Kang Sabdan ya. Masih aman, betul. Ya, Nggak masih mungkin aman. kita, nggak mungkin kita ini ya membawa peserta masuk jurang gitu, Pak. Gitu. Jadi Oke, aman, jadi tenang, ya santai, gitu. tenang aja teman-teman, Aman. kalau buat yang challenge yang buat kali ini itu insya Allah masih aman kok. Oke, jadi nggak perlu Ya, teman-teman pakai virtual machine karena kami menyadari juga mungkin ada beberapa teman-teman yang apa laptopnya kurang support untuk pakai virtual machine dan yang lain-lain gitu ya. Makanya kalau buat challenge betul, yang sekarang itu kita desain untuk ya sebenarnya nggak perlu pakai virtual machine pun nggak masalah. Cuman buat betul. challenge-challenge yang lain di Blue Team Labs online ini, teman-teman harus hati-hati gitu ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Sabdan, itu ada beberapa yang ya memang analisa yang dilakukannya, analisa misalkan salah satunya terhadap malware gitu ya. Nah, pada saat nanti ada file yang harus di-download, nah itu biasanya ada beberapa file yang masih aktif sebagai malware nih gitu. Jadi ikutin aja dulu, oke? Ya, insya Allah kami nggak akan menjerumuskan teman-teman ke apa Ya, namanya ke betul. jurang kok ya, Kang Sabdan Kejurah ya. dan Kang Waki ya. Iya. Soalnya takutnya ini teman-teman di sini udah beres nyelesain satu challenge, ketantang nih mau beresin challenge yang lainnya. Nah, saya aware dari sekarang ya Pak Dit ya. Iya, gitu. Takutnya malah download Oke. malware lagi kan Nah, kacau itu gitu. dia, hati-hati. Oke, gitu ya. Kalau tadi saya ngelihat ada beberapa challenge yang di Blue Team Labs online ini sudah dikerjakan gimana? Ya, nanti tinggal ikutin aja pada saat apa namanya pertemuan-pertemuannya gitu ya. Karena selain mengerjakan yang di sini, nanti ada sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengerjakan sendiri, itu ada sesuatu yang harus teman-teman lampirkan dan teman-teman kumpulkan ke LMS kami gitu ya. Nah, nanti diikutin aja dulu gitu ya. Gitu. Oke, Pak Oke, Dit mungkin ada dari saya cukup sampai situ karena cukup. teman-teman juga udah Oke. pada beres kayaknya nih. Iya, oke. Terima kasih Kang Sabdan.
Sama-sama. Challenge-nya aman yang mana mau coba-coba nanti aja dulu Kang. Nanti kami bimbing kok. Ya, Oke. Nah, satu lagi nih teman-teman pesan dari saya eh mohon dukungannya buat teman-teman untuk ya nanti selama apa namanya pembelajaran di fase kedua ini dilakukan, terus kemudian ya sampai dengan nanti selesai gitu ya. Ya sebenarnya nggak harus nunggu selesai juga ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu ya. Yuk bantu kami dengan cara share experience-nya teman-teman terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman menarik teman-teman nih selama pelatihan di fase kedua ini. Nanti juga sama fasilitator-fasilitatornya akan dibimbing juga kok, akan diingatkan juga untuk apa namanya, untuk share pengalaman-pengalamannya gitu ya. Kan kita jadinya bisa bisa apa namanya silaturahmi juga ya kalau misalkan teman-teman nanti nge-share experience-nya teman-teman di fase kedua ini gitu ya. Jadi yuk bagikan pengalaman-pengalaman menarik teman-teman selama pelatihan fase kedua ini berlangsung ke sosial media teman-teman, bisa ke Instagram atau ke LinkedIn-nya gitu ya, biar bisa dilihat juga sama teman-teman yang lainnya, biar bikin iri teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Karena ini kesempatan yang langka banget nih, oke, apalagi kalau nanti sampai ke fase ketiga, gitu ya. Terus kemudian tolong di tag juga Instagram kami, yaitu Jabar Digital Academy, Inixindo Bandung dan juga Lintas Arta gitu ya. Terus kemudian tolong kasih hashtag juga Jabar Istimewa Digital Academy, Lintas Arta dan juga Inixindo Bandung biar nanti lebih ke boost lagi tuh, biar nanti kita bisa ngelihat postingan-postingan yang lain juga gitu ya. Mau dari mulai acara hari ini pun silahkan gitu ya. Atau nanti pada saat ngerjain challenge-nya mungkin teman-teman bisa ngeliatin muka-muka apa namanya bahagia untuk melaksanakan apa mengerjakan challenge-nya gitu ya. Oke, boleh banget tuh nanti di-share pengalaman-pengalamannya di Instagram atau di LinkedIn atau di sosial media yang lainnya. Oke. Nah, untuk yang lain terkait dengan apa namanya sosial media, mungkin Teh Kania bisa dibantu Teh Kania. Oke, siap. Hatur nuhun, Kang Adit. Oke, teman-teman, sebelumnya Oke. saya mohon maaf lagi nggak bisa on cam-nya karena ada kendala di kamera laptopnya. Oke, nah selanjutnya saya mau share screen dulu. Oke. Nah, teman-teman, ini saya akan sambil share link juga ya. Kita ada Twibbon kebetulan untuk teman-teman yang sudah terpilih nih dari 1.500 lebih peserta menjadi 500 peserta di fase 2. Ini teman-teman bisa pasang Twibbon untuk semangatnya meramaikan fase 2 kelas Computer Network and Cybersecurity ini. Jadi teman-teman tuh bisa ya pasang di Instagramnya, di post di Instagramnya, kemudian pasang Twibbonnya di Instagram maupun di Telegram maupun di WhatsApp gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa teman-teman itu sudah lolos ke fase 2 kelas Computer Network and Cybersecurity. Sebentar ya sambil saya share untuk linknya. Oke, sudah ada linknya teman-teman di kolom chat ya. Itu bisa teman-teman nanti tinggal upload foto aja ya. Terus di-download. Kemudian nanti teman-teman bisa post nih ya tuh. Bisa post di Instagram. eh, Kasih caption yang menarik gitu. Kemudian follow juga akun-akun berikutnya. Akunnya Jida, Lintas Arta Official, Live at Lintas Arta dan juga Indonesia Bandung. Kemudian teman-teman tambahkan caption dan juga hashtag seperti yang saya share di screen ini ya. Nanti itu kemudian selain itu ya tadi jangan lupa ya reminder untuk teman-teman selama fase 2 ini berjalan, teman-teman jangan lupa nih ya untuk coba share gitu pengalaman pembelajaran di fase 2 ini seperti apa. Nanti bisa teman-teman share di Instagram, YouTube, di LinkedIn teman-teman ataupun platform lainnya. Detailnya akan kami post di di grup WhatsApp maupun Telegram dan juga di Instagram terkait yang fun competition untuk fase 2 ini ya gitu. Jadi nanti ada 3 orang eh,
peserta dengan konten yang paling menarik dan juga 2 orang peserta dengan like yang paling terbanyak itu akan mendapatkan hadiah di akhir fase 2 gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh ya nanti selama fase 2 berjalan cicil aja apa sih yang menarik dari pembelajaran ini di fase 2 ini, kemudian pengalaman-pengalaman menarik apa yang teman-teman dapatkan itu nanti bisa teman-teman mulai drafting gitu ya bisa untuk nanti kemudian post di Instagram ataupun di LinkedIn ataupun teman-teman yang memang ada passion di bidang content creation itu bisa di-post juga dibikin YouTube Shorts atau semacamnya kayak gitu. Oke, untuk detailnya akan kami post ya di grup WhatsApp, Telegram maupun di Instagram di minggu depan. Jadi ditunggu ya teman-teman ya, jangan lupa. Nanti kalau misalnya ada yang nggak hadir nih ya di pertemuan ini, link untuk Twibbon akan kami kirimkan juga nanti ke email Blas mungkin ya Kang Adit ya. Atau di grup WhatsApp ya. Nanti akan kami share juga itu. Oke, paling dari saya seperti itu. Dari Kang Adit, Kang Sabdan, ataupun tim yang lainnya ada tambahan lagi? Kalau dari saya cukup sih. Oke, siap. Oke, baik teman-teman. Untuk ini banyak pertanyaannya untuk link Telegram. Telegram itu teman-teman bisa cari tuh ya, ada di postingan Instagramnya Jida, itu kami post beberapa kali barcode untuk link Telegramnya gitu ya. Untuk grup WhatsApp nanti diinfokan ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram Jida Lintas Artan juga Inixindo, boleh dicek di eh, Instagram Jida ya untuk join eh, di grup Telegramnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait kelas ya selama fase 2, kalau misalnya ada yang belum join di grup WhatsApp-nya nanti ya itu menyusul, itu bisa lewat grup Telegram dulu ya. Gitu. Ini Kang Adi sepertinya ada beberapa pertanyaan ya. eh ada beberapa yang nggak bisa masuk ke akun LMS-nya ya. Iya, kalau ada yang ada yang tidak bisa masuk ke akun LMS-nya, silakan nanti kontak kontak tim kami aja, bisa lewat apa namanya grup Telegramnya atau dari email yang kemarin kita blasting ke teman-teman. Di situ bisa bisa apa namanya teman-teman sampaikan juga si keluhannya seperti apa. Terus kemudian atau kalau misalkan teman-teman memang sudah dapat blastingan WhatsApp juga dari kami bisa ke nomor tersebut karena teman-teman itu nomor corporate kami kok. Jadi apa namanya bisa lewat situ juga gitu ya. Untuk link LMS-nya sebenarnya ada di emailnya teman-teman. Link LMS-nya, nah itu saya sertakan di chat, oke, buat yang lupa mungkin ya. Nanti sebenarnya di email yang di blasting itu nanti ada apa namanya, ada link juga untuk masuk ke course-nya gitu ya. Jadi teman-teman langsung join aja. Di sini kalau saya lihat di course-nya itu ada beberapa peserta sepertinya yang belum masuk ke course-nya. Kalau misalkan peserta tersebut hadir di acara hari ini, yuk teman-teman segera diklik linknya, itu link untuk daftar ke course-nya juga, gitu ya. Eh, Sebagai bentuk pernyataan teman-teman juga bahwa teman-teman bersedia untuk mengikuti apa namanya fase kedua ini, kira-kira gitu. Kalau lulus 30 orang bisa ketemu KDM tidak, Kang? Waduh, kita nggak ngejanjiin ya, Teh ya. Soalnya Karena Pak KDM sibuk Gubernurnya, keliling iya ya, keliling sibuk Jabar. banget ya, Teh ya. Sibuk keliling Jabar, tapi mungkin nanti bisa main ke kantor di Gedung Sate ya teman-teman ya. Oke, buat Ini ada booking yang raise. kelasnya,
Boleh Ya, Bang, lanjutin boleh. dulu. Ya, buat booking kelasnya nanti setelah acara ini nanti akan kita bukakan buat teman-teman. Nanti silahkan kalau ada yang udah nggak sabar mau war buat booking jadwalnya, mangga silakan. Oke, untuk yang minggu-minggu berikutnya itu nanti akan kita bukakan di akhir-akhir minggu, teman-teman. Untuk jadwalnya ya nanti tinggal dilihat aja di LMS. Oke, jadi ya bisa jadi nanti di minggu-minggu berikutnya ada perubahan jadwal mungkin untuk pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ya teman-teman nanti lihat aja di LMS-nya masing-masing. Oke, itu ya. Hanya ada, iya, iya memang di LMS-nya sementara memang belum kami bukakan, belum kami apa namanya show, masih kami hidden gitu ya. Mungkin sebentar lagi akan kita bukakan. Nanti setelah dibukakan langsung aja kalau ada yang mau war buat ngebook apa namanya jadwalnya silahkan. Dengan catatan per peserta itu per pertemuan eh hanya bisa booking satu kali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah pertemuan satu hari Senin, nggak perlu lagi ikutan di pertemuan satu di hari Selasa atau di hari Sabtu, gitu ya. Oke, gitu mungkin Teh Kania ada lagi yang mau disampaikan? Oke, siap. Ini ada yang nanya ya untuk grup WhatsApp itu untuk fase 2 aja Kak. Iya betul ya. Kalau yang di Telegram itu kan masih umum ya dari yang fase 1 kemarin itu masih banyak yang pada join. Kalau yang grup WhatsApp itu hanya untuk yang 500 peserta lolos ke fase 2 itu ya. Jadi ditunggu ya teman-teman ya. Oke, paling seperti itu. Kemudian untuk recording Zoom itu nanti akan bisa teman-teman akses di LMS ya. Di akun LMS nanti akan kita upload di sana. Jadi ditunggu ya teman-teman ya. Itu juga. Hmm, ada pertanyaan lagi. Bentar. Link WA-nya katanya Teh. Nanti menyusul ya untuk grup WA-nya ya teman-teman ya. Jadi sementara ini untuk yang lolos fase 2, kalau ada pertanyaan masih bisa lewat grup Telegram dulu aja ya. Paling seperti itu. Oke, paling itu teman-teman jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk nih ya Twibbon ya. Jangan lupa dipasang. Kemudian teman-teman juga bisa post di Instagram biar nanti di akhir fase 2 nih ya yang postingan yang menarik beserta nanti teman-teman yang juga posting pengalaman selama pembelajaran fase 2 yang menarik dan likes-nya banyak itu akan ada hadiah dari kami gitu. Ini dari Kang Ginda Sundara ada Reza nih ada yang mau tanyakan dulu Kang, bangga Kang. Boleh tanya, ada nggak deh caranya kan? Gimana gimana? Kalau di fase ketiga itu kegiatannya berarti apa aja? Tinggal ujian offline apa online untuk di fase ketiga ini? Oke, buat fase ketiga nanti si 30 orang yang terpilih itu nanti akan ada pembekalan buat pemantapan ujiannya, Kang. Semua pertemuannya masih masih secara online kok. Buat ujiannya pun nanti akan kita lakukan secara online mentor proctoring gitu. Jadi nanti akan ada tim kami yang mengawasi peserta-pesertanya pada saat ujian. Terus kemudian ya nanti ada environment-environment yang harus diikuti pada saat ujiannya. Ditunggu aja, itu nanti akan kami informasikan juga pada saat nanti fase ketiga dilangsungkan gitu ya. Jadi untuk fase ketiga itu nggak perlu datang ke kami gitu ya, karena ya mungkin ini kan tersebar dari berbagai penjuru Jawa Barat gitu. Jadi nggak perlu datang ke Bandung untuk ikutan fase ketiganya. Semuanya dilakukan secara online. Gitu, Kang. Oh iya Kang. Eh, selain di fase kedua nih, kalau fase keduanya tidak lolos ke fase ketiga, ada opsi lain untuk mengikutinya nggak? Apakah bisa bayar atau enggak dan Oke, lain-lain? buat yang itu nanti ditunggu aja, Kang. Atau kalau misalkan, waduh saya jadi jualan nih. Kalau mau informasi lebih lanjutnya, mungkin bisa kontak tim kami aja, tim dari Inixindo Bandung. Oh iya, kebetulan Bang. Oke, Satu penanya lagi mungkin ya Kang Aditya. boleh, mangga silakan. Dari siapa? Kang File Moon. Failmun.
Permisi Kak. Ya, silakan, Kan Kang. ini kita udah sampai PES 3 ya. Nah, kalau emang kurang beruntung di PES 2 di ke PES 3 tuh nggak lulus, itu untuk di fase 2 itu bisa dapat sertifikat gak? Kayak ada sertifikatnya nggak gitu? Apa emang harus lulus ke PES 3 itu? Untuk sertifikat keikutsertaan tetap ada ya, Tekania ya. Tetap ada untuk sertifikat keikutsertaan. Cuman Ya, kalau BNSP hanya untuk yang 30 orang ya. Oh, oke oke. ya. Kasih Kak. Terakhir mungkin ya Teh ya. Mungkin satu lagi mangga boleh. Mangga, Rama silakan, gimana? Kang Rama. Izin bertanya, suara saya apa sudah jelas? Ya, mangga, silakan Kang, udah masuk. Untuk fase 3, itu kan mendapatkan sertifikasi BNSP ya. Apakah ada? Betul. Soalnya saya mendengar waktu awal zaman digital akademi itu ada penyaluran kerja. Apakah Sorry sekarang, Kang, suaranya kayaknya putus Kang. benar ya? Apa suara saya sudah terdengar jelas? Ya, udah, silakan. Sebentar ya, gennya saya naikin dulu. Wah, kayaknya suka suka apa namanya? Suka live stream nih, Kang Rama nih. Ya, kebetulan suka main game sih. Jadi live Oh, stream. oke. Ya. Nanti boleh mungkin Kang sekalian lagi ikutan fase keduanya sekalian streaming gitu Kang. Ya, boleh. Mungkin kalau bisa Ya, nggak Kang, jokes aja. Ya, enggak silakan Kang Rama. untuk fase 3 itu kan ada benefit mendapatkan Wah, sertifikasi hilang lagi nih BNSP Kang suaranya untuk Kang. peserta. Oh iya, hilang lagi. Atau sudah ada? Kecil, Kang, kecil suaranya. Masuk, cuman kecil, Ya udah Kecil sebentar, ya. saya kecil, kecil bisa. Iya, nggak kedengeran suaranya. Diketik aja Mas atau enggak Mas? Nah, mungkin itu connect dari mic-nya nggak nyolok. nah sekarang mungkin sudah jelas ya. Nggak, Nggak masih kecil. kedengaran, Bang. Masih kecil, kurang nyinkron kali. Diketik aja mungkin Kang. Nanti saya bantu coba jawab dari sana. Saya ketik saja ya mungkin. Atau kalau pertanyaannya buat fase 3, nanti mungkin fase 3 pada saat apa namanya permulaannya juga nanti akan kita berikan pembekalan juga kok seperti apa namanya seperti pembekalan fase kedua ini. Jadi nanti ditunggu aja deh kalau buat fase 3. Oke? Oke. Teh Kania sudah cukup kayaknya ya Teh ya? Sudah cukup. Kita sudahkan saja, kita cukupkan atau ini ada satu lagi Kang yang raise. Nomor satu Oh iya pertanyaan ya, terakhir. boleh. Oke, Silakan terakhir. oke, mangga Kang Yongki, satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Eh, saya cuma mau ngelurusin aja yang apa eh, Zoom kali ini direcord nggak terus dibagiin nggak gitu. Iya, ini di record ya teman-teman. Kemudian nanti recording Zoom meetingnya ini akan kita post di akun LMS ya Kang Adit ya. Oh, jadi nanti Ya, betul. teman-teman aksesnya di sana. Eh, terus sorry tadi apa namanya? Saya nggak terlalu nyimak banget. LMS itu apa? Akun e-learningnya Kang. Oh, yang itu yang ini Sindo itu ya? Betul, Iya, betul. betul. Oh ya, oke. Ha. Soalnya Iya. tadi saya lihat tadi ada jadwal, cuman nggak ada gitu. Ya, Belum di nanti di-upload menyusul. e-learningnya Kang. Ya. Oke, udah cukup. Makasih. Oke, gitu mungkin ya, Teh ya. Oke. Kita sudahi dulu Ah, ya teman-teman ya gitu. Nanti paling kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan menyusul bisa disampaikan dulu melalui Telegram ya teman-teman ya. Nanti biar coba dibantu dijawab satu persatu ya pertanyaannya ya.
Gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya di sore hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga untuk Kang Adit, Kang Sabdan, juga teman-teman Uniksilo Bandung lainnya. Terima kasih untuk Sama-sama waktunya dari Putri. tim Lintas Arta juga terima kasih banyak. Untuk teman-teman peserta itu nanti recording Zoom-nya akan di-post ya, menyusul di e-learning-nya ya. Nanti bisa teman-teman cek di sana bagi yang tidak sempat mengikuti onboarding di sore hari ini begitu. Kemudian untuk link WhatsApp grupnya juga akan menyusul diinfokan nanti ya, sama kami akan diinfokan juga. Kemudian untuk hal-hal lainnya sementara ini bisa lewat Telegram dulu saja ya teman-teman ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu di minggu depan ya bagi teman-teman yang sudah mulai learning di fase 2-nya. Semoga semuanya berjalan lancar, teman-teman. Sampai di akhir fase 2 nanti, semoga bisa semuanya memberikan performa terbaik dan juga hasil yang terbaik. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih, Bang. Jumpa Sampai di minggu ketemu. depan. Terima kasih. Ditunggu semuanya. Thank you semuanya. Thank you Bye-bye. semua. Izin pamit. Pas ngesan, kabeh dihurungkan mikna. Info ngopi. Info ngopi di Recording mana? stopped. KVM, pakai VM biar menarik.